Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib T dengan NIM R1C1200770. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel berjudul Analisis Data Resisitivitas dan Polarisasi dari membahas guna mendeteksi keberadaan mineralisasi daerah Karang Sambung, Kebumen, Jawa Tengah, yang ditulis oleh Putri Pratiwi dan Tito Lio Jiwando dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal Geofisika Eksplorasi volume 7 nomor 1 Maret 2021 halaman 71 sampai 8 dan tergolong sebagai jurnal nasional terakreditasi di bidang geofisika. Mungkin langsung saja masuk ke topik pertama, itu latar belakang dan tujuan penelitian. Daerah ini penting secara geologi karena tersingkapnya kompleks Malenge Lak Ulo yang berasosiasi dengan intrusi batuan beku di Abas. Adanya indikasi jejak fluida hidrotermal membuka peluang keterdapatan mineralisasi logam, khususnya emas, yang perlu dibuktikan secara kuantitatif melalui metode geofisika. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu menginterpretasi keberadaan endapan mineral berdasar data resisitivitas dan chargeabilitas, mengidentifikasi arah persebaran mineral, serta menghitung volume zona mineralisasi melalui pemodelan 3 dimensi. Tujuan-tujuan ini menjadi acuan dalam menilai apakah hasil penelitian pada bagian akhir artikel telah terjawab secara tuntas. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu prinsip dasar metode geolistrik yang digunakan. Artikel ini mengintegrasikan dua metode geolistrik, yaitu metode resisitivitas dan metode induction polarization kawasan waktu atau time domain induction polarization. Metode resisitivitas berlandasan hukum Ohm yang menyatakan bahwa tegangan terukur berbanding lurus dengan arus diinjeksikan dengan resisten medium, sehingga dapat digunakan untuk memetakan sebaran litologi batuan. Sementara itu, metode IP bekerja dengan mengamati potensial polarisasi yang tersisa setelah arus listrik dimatikan. Besarnya potensial ini diukur sebagai nilai chargeabilitas dan sangat peka terhadap keberadaan mineral logam seperti pirit dan serisit. Kombinasi kedua parameter ini, yaitu resisitivitas dan chargeabilitas, memungkinkan peneliti membedakan batuan segar, batuan teraterisasi, dan zona yang berpotensi mengandung mineralisasi. Metode penelitian ini terdiri atas 4 tahap. Itu yang pertama, desain survei yang dilakukan pada 5 lintasan sepanjang 200 meter dengan spasi elektroda 10 meter yang diorientasikan dari barat hingga ke timur agar memotong struktur geologi yang diduga menjadi tempat pengendapan mineral. Yang kedua, akuisisi data menggunakan konfigurasi elektroda yang dipole dengan instrumen Sikal Junior. Ketiga, data yang diperoleh melalui quality control untuk membuang titik data yang buruk. Yang keempat, data yang telah bersih diinversi menggunakan perangkat lunak RES2 dengan metode least square inversion untuk menghasilkan penampang 2 dimensi. Kemudian lanjutkan dengan pemodelan 3 dimensi menggunakan map info discover 3 dimensi dan perhitungan volume zona mineralisasi menggunakan Roxworth 15. Tahapan ini menunjukkan alur kerja standar dalam survei geolistrik IP untuk eksplorasi mineral. Masuk ke klasifikasi dan interpretasi nilai resisitivitas chargeabilitas. Tabel ini merangkum klasifikasi nilai resisitivitas dan chargeabilitas yang digunakan penulis, yang mengacu pada Reynolds 2011 sebagai dasar interpretasi litologi dan zona mineralisasi. Kombinasi resisitivitas rendah dan chargeabilitas rendah diinterpretasikan sebagai lapisan tahan jenuh air, sedangkan kombinasi resisitivitas tinggi dan chargeabilitas rendah menunjukkan batuan beku di Abas segar. Ketika resisitivitas dan chargeabilitas sama-sama tinggi, yaitu di atas 700 ohm meter dan 300 milidetik, kondisi tersebut diinterpretasikan sebagai zona mineralisasi emas yang berasosiasi dengan silika. Berdasarkan analisis penampang, zona bernilai tinggi ini ditemukan pada lintasan 1, 2, dan 4.
yang berasosiasi dengan urat kuarsa yang berkembang pada batuan beku diabas sebagai batuan induk mineral logam seperti pirit dan serisit. Kemudian setelah interpretasi perlintasan, tahap selanjutnya adalah melakukan korelasi antara seluruh penampang chargeabilitas untuk melihat pola persebaran zona mineralisasi secara menyeluruh. Hasilnya menunjukkan bahwa endapan mineral cenderung berorientasi ke arah utara hingga selatan yang berjalan dengan arah bidang sesar turun berarah timur laut hingga barat daya, sebagaimana dilaporkan pada penelitian struktur geologi sebelumnya. Selanjutnya, penulis melakukan pemodelan 3 dimensi menggunakan perangkat lunak Roxworth 15 dengan menetapkan nilai cut-off chargeabilitas di atas 300 mili/detik sebagai batas zona mineralisasi. Dari perhitungan tersebut diperoleh estimasi volume zona mineralisasi emas sebesar 70.500 meter kubik. Angka ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai skala potensi sumber daya mineral di daerah penelitian, meskipun sifatnya yang masih berupa estimasi, tidak langsung karena belum divalidasi dengan data pengeboran. Masuk ke kesimpulan penelitian menurut penulis. Adapun 4 poin kesimpulan yang disampaikan pada artikel ini. Yang pertama adalah zona mineralisasi pada silika urat kuarsa menunjukkan adanya struktur kekar yang dicirikan oleh nilai resistivitas dan chargeabilitas tinggi. Yang kedua, lokasi yang terindikasi mineralisasi emas berada pada lintasan 1, 2, dan 4 dengan pola persebaran memanjang dari arah utara hingga ke selatan. Ketiga, volume potensi zona mineralisasi diperkirakan mencapai 70.500 meter kubik. Yang keempat, penulis menyarankan dilakukan pengeboran eksplorasi lanjutan agar litologi bawah permukaan dapat dipastikan secara langsung dan digunakan sebagai data ikat untuk menggunakan hasil interpretasi geolistrik yang selama ini bersifat tidak langsung. Masuk ke kelebihan dan keterbatasan artikel. Menurut saya dari sisi kelebihan, artikel ini patut diapresiasi karena mengintegrasikan metode resistivitas dan induction polarisasi hingga interpretasi litologi dan mineralisasi menjadi lebih sering saling menguatkan, serta dilengkapi pemodelan 3 dimensi yang memberikan estimasi volume secara kuantitatif. Metodologinya juga dipaparkan secara runtut sehingga berpotensi direplika pada peneliti lainnya. Namun demikian, artikel ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Yang pertama itu bagaimana lazimnya metode geofisika. Hasil interpretasi geolistrik bersifat tidak langsung dan berpotensi ambigu karena belum dikonfirmasi dengan data pengeboran. Yang kedua itu cakupan area survei yang relatif sempit, membuat kontinuitas zona mineralisasi di luar area penelitian belum dapat dipastikan. Yang ketiga itu artikel belum membahas secara eksplisit uji sensitivitas terhadap noise data. Yang keempat, belum ada pembahasan mengenai kadar atau nilai ekonomi mineralisasi, sehingga signifikansi volume yang dihasilkan dari sisa keekonomian belum dapat dinilai. Baik, itulah tadi pemaparan presentasi tentang artikel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.